Di beberapa kota besar, terutama di kawasan padat restoran dan tempat makan, sering terlihat orang-orang yang tampak seperti sedang membersihkan selokan. Namun ternyata, tidak semua dari mereka sedang mengeruk sampah. Sebagian justru sedang mengumpulkan minyak sisa, cairan berminyak yang berasal dari pembuangan dapur restoran dan kantin. Minyak ini dikenal dengan sebutan minyak selokan, atau dalam bahasa Mandarin, diguyu. Cairan ini biasanya berasal dari sisa penggorengan, tumpahan minyak dapur, atau campuran antara air, lemak, dan kotoran yang mengalir ke saluran pembuangan. Bagi sebagian orang, limbah ini dianggap tidak berguna. Namun bagi sebagian pelaku, minyak selokan bisa menjadi sumber penghasilan. Mereka mengumpulkannya, kemudian menyaring dan memanaskannya kembali untuk dijual sebagai minyak goreng bekas. Praktik seperti ini melanggar hukum dan sangat berbahaya, karena minyak tersebut mengandung berbagai zat beracun, logam berat, serta sisa bahan kimia dari dapur. Dalam beberapa kasus, minyak selokan yang telah diproses kembali dijual kepada pedagang makanan kecil karena harganya jauh lebih murah dibandingkan minyak baru. Jika dikonsumsi terus-menerus, minyak seperti ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan, kerusakan hati, bahkan meningkatkan risiko kanker. Di sisi lain, ada juga jalur pengumpulan resmi dan legal. Minyak bekas dari restoran dikumpulkan oleh perusahaan berizin untuk diolah menjadi biodiesel, sabun, atau bahan industri lainnya. Proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat dan bertujuan untuk mengurangi limbah, bukan untuk dikonsumsi kembali. Fenomena minyak selokan ini menunjukkan bagaimana limbah dapur dapat berubah menjadi bisnis, baik yang sah maupun yang berbahaya. Bedanya hanya pada niat, izin, dan tujuan akhirnya. Untuk mencegah peredaran minyak ilegal ini, sejumlah pemerintah daerah di beberapa negara telah membuat sistem pengumpulan resmi yang terintegrasi. Restoran diwajibkan menyetor minyak bekas mereka ke pihak berizin, dan proses pengangkutannya dipantau secara digital. Langkah ini bertujuan agar tidak ada celah bagi pelaku ilegal memanfaatkan limbah tersebut untuk dijual kembali. Selain itu, perkembangan teknologi daur ulang kini juga semakin maju. Dengan metode penyaringan berlapis dan pemanasan suhu tinggi, minyak bekas bisa diubah menjadi bahan bakar biodiesel yang ramah lingkungan. Proses ini tidak hanya mengurangi limbah, tapi juga membantu menekan emisi karbon dari bahan bakar fosil. Namun di balik semua itu, faktor ekonomi masih menjadi alasan utama kenapa praktik ilegal ini terus ada. Harga minyak baru yang terus naik mendorong sebagian pelaku untuk mencari jalan pintas. Selama masih ada pasar yang membeli minyak murah tanpa mempedulikan sumbernya, rantai ini akan sulit diputus. Kesadaran konsumen menjadi kunci untuk menghentikan peredaran minyak berbahaya tersebut. Fenomena ini bukan sekadar tentang limbah atau bisnis semata. Ini juga cerminan dari tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam